malam ini judulnya pelajaran. Dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini, ada pelajaran penting yang tidak boleh kita lupakan. Bahwasanya kegembiraan tidak pernah abadi dan kesedihan tidak selamanya. Supaya engkau terhindar dari kegagalan dalam hidup ini, jangan pernah membayangkan dalam pikiranmu ada seorang yang selalu menuruti keinginanmu. Karena seseorang itu ketika sudah tidak membutuhkan dirimu, cepat atau lambat dia akan meninggalkan dirimu. Sebaliknya, engkau kendalikan emosimu supaya engkau mampu melihat segala persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Sebab ketika engkau tidak mampu mengendalikan emosi, pasti engkau selalu melihat segala persoalan hanya dari satu sudut pandang saja. Kemudian juga perlu engkau sadari bahwa dalam kehidupan ini tidak selalu apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Tetapi dengan sikap siap menerima apapun adanya, kita bisa merasa senang dengan apapun yang kita dapatkan. Untuk itu, wahai kekasih hatiku, cobalah engkau hargai waktu. Cobalah engkau hargai waktu yang ada. Jangan engkau sia-siakan tak ada guna. Waktu adalah sumber daya alam yang sangat terbatas dan tidak terbarukan. Ketika engkau tidak mampu mengatur waktu, dapat dipastikan engkau tidak akan mampu mengatur apapun dalam hidup ini. Tetapi juga jangan sekali-kali terlalu berlebihan, sehingga engkau dinilai orang terlalu kuat dan berkecukupan. Lalu engkau dianggap tidak memerlukan bantuan siapapun. Ini juga nanti akan mempersulit dirimu sendiri. Dalam bercinta juga sama. Engkau benar-benar merasakan kesepian yang mencekam ketika hidupmu tidak ada orang yang mencintaimu. Sebaliknya, engkau akan merasakan penderitaan yang sangat mendalam ketika orang yang engkau cintai ternyata sama sekali tidak mencintai dirimu. Ketika aku sering menjumpai dirimu sedang menangis, aku kira tidak menjadi masalah. Terkadang juga menangis itu penting karena akan membuat dadamu lapang, nafasmu lega, dan racun tubuhmu akan keluar bersama air mata. Tetapi harus engkau ketahui, wahai kekasihku, bahwa tangisan itu bukan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang sedang engkau hadapi. Demikian juga seterusnya, seringkali orang yang kita cintai tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa sebab yang kita ketahui. Dalam hal ini tidak usah kita bersedih hati berkepanjangan. Ambil saja manfaatnya, pasti ada gunanya. Minimal untuk mengoreksi diri kita sendiri. Akhirnya kita akan tahu kita ini sebenarnya siapa. Untuk melihat kehidupan supaya lebih terang dan lebih jelas, sebaiknya engkau mulai sering belajar membaca hati orang. Jangan sebatas hanya melihat raut muka saja. Karena sekarang banyak orang yang sudah pintar bersandiwara. Ada yang lebih sulit lagi, akan engkau jumpai pertarungan yang sengit dalam hidupmu. Yaitu suatu ketika engkau akan menghadapi tekanan-tekanan yang berat dari orang-orang yang ada di sekitarmu, yang memaksa dirimu harus menyandang kepribadian orang lain dengan melepas kepribadianmu sendiri.
Supaya engkau dapat bertahan menyanggah berbagai tekanan, semestinya engkau harus banyak baca buku, terutama belajar dari kehidupan. Karena bagaimanapun kehidupan yang nyata ini akan mengajarkan kepada dirimu yang disebut dengan pelajaran cinta. Kemudian berbagai pengalaman yang pernah engkau lalui akan memberikan pelajaran penting juga tentang siapa yang patut engkau cintai. Lalu sikap dan perilaku yang engkau amati pada orang-orang di sekitarmu juga sama memberikan pelajaran yang sangat berguna untuk dirimu, yaitu tentang bagaimana caranya merawat orang yang benar-benar mencintaimu. Selanjutnya, jangan terlalu menuntut diperhatikan orang. Yang penting engkau harus mampu untuk membuktikan dulu kepada orang lain bahwa engkau adalah orang yang patut untuk diperhatikan. Nanti akan datang orang yang benar-benar memperhatikan dirimu dan bahkan menginginkan engkau sebagai teman hidupnya. Selanjutnya orang itu pasti akan selalu memperhatikan dirimu. Keluh kesahmu selama ini sebaiknya engkau sudahi saja. Aku melihat engkau punya banyak fasilitas yang banyak tidak dimiliki oleh orang lain. Engkau akan selalu berkeluh kesah karena engkau selalu memikirkan apa saja yang tidak engkau miliki. Sedangkan sekian banyak yang engkau miliki tidak pernah engkau pikirkan. Bila pikiranmu tetap seperti itu, engkau tidak akan pernah bersyukur. Artinya penderitaanmu akan permanen. Oleh karena itu, bersyukurlah agar engkau bahagia. Aku tidak menjanjikan kemewahan kepadamu, tetapi aku hanya menjanjikan kehidupan yang indah. Dengan cara menerapkan pola hidup sederhana, berdasarkan pada cita rasamu sendiri, dengan gaya hidupmu yang sangat tersendiri, dengan hati yang tulus menerima apa adanya.